Halo, selamat pagi, Breaker Mania. Kali ini Ponsel Channel ingin berbagi tentang fitur-fitur yang ada di Hotel Tenggo Boveng UV5R Dual Band ya. Nampak di depan kamera kita sudah siapkan sebuah Hotel Tenggo. Ini sudah dalam posisi di charge atau di charger, kita charge. Mungkin di channel-channel lainnya Anda sudah banyak mengenal atau unboxing tentang Hotel Tenggo Boveng UV5R. Di sini saya akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di Hotel Tenggo atau HT Boveng UV5R. Oke, kita singkirkan dulu bagian charge di sini. Kita fokus di bagian Hotel Tenggo ini. Mungkin untuk masalah bagaimana membuka bagian menyalakan ini cukup Anda tekan knob pemutar di sini. Jadi ini kebetulan Hotel Tenggo ini sudah terinstalasi atau sudah kami simpan frekuensi yang ada di dalamnya. Namun ada baiknya bagi Anda yang pemula yang ingin tahu fitur-fitur dan cara menggunakan Hotel Tenggo Boveng UV5R ini bisa Anda simak lebih jelas di sini. Karena di sini banyak tombol-tombol dan fitur-fitur menu di dalamnya. Ya, Hotel Tenggo atau HT UV5R ini bekerja di dual band ya. Dual band itu maksudnya dia bekerja di dua ring frekuensi, dimana mungkin bisa Anda lihat di bagian belakang dari Hotel Tenggo ini, dia bekerja di 136, mungkin tertutup klipnya di sini ya, atau saya bacakan saja. Dia bekerja di 136 hingga 174 MHz di ring frekuensi VHF ya. Kalau di sini tercatat band yang satunya dia bekerja di ring UHF ya. Di ring 400 hingga 520 MHz. Jadi Hotel Tenggo sekecil ini dia sudah bisa dan mampu bekerja di band yang berbeda. Band UHF dan band VHF. Seperti apa untuk menyalakan kedua ring tersebut? Anda tinggal nyalakan. Di sini pojok kanan, ini ada keterangan band. Nah, berhubung ini sudah nyala di posisi memori ya, atau kita matikan dulu memorinya ya. Kita nampak di layar ya, itu ada tulisan 143,100. Berarti Hotel Tenggo ini sedang bekerja di ring VHF seperti yang kita sebut tadi, ring VHF 136 hingga 100 berapa tadi, saya lupa ya. Jadi intinya Anda tinggal melihat angka 1, bila angka 1 di depan, berarti di layar ini dia bekerja di ring VHF. Lain lagi di ring UHF, dia bekerja di kepala 4. Anda tinggal menekan ini saja. Nah, dia bekerja di ring 400. Kenapa muncul pertanyaan, loh yang di bawah di atas 400, yang di bawah 1? Nah, karena di menu layar ini kemampuan UV5R ini bisa menampilkan band yang berbeda di satu layar hanya dengan mengubah posisi
panah yang ada di sini. Misalkan di atas dia bekerja di band UHF. Bila ingin kita berpindah ke ring VHF, Anda tinggal menurunkan, ada panah, panel panah di sini, ada yang naik, ada yang turun. Anda tinggal turunkan saja, atau Anda pindahkan ke ini, di tulisan AB ini. Jadi AB ini maksudnya yang A di atas, yang B di bawah. Anda tinggal pencet, dia akan bergeser di ring VHF. Cukup simpel. Seperti itu. Jadi untuk membedakan ring VHF dan UHF cukup dari angka yang di depan. Oke, kita beralih ke menu-menu lainnya. Di UV5R ini ada menu-menu yang perlu Anda pahami ya. Caranya kita tinggal tekan tulisan menu yang ada di sini, simbol saya ini sebelah kiri. Nah, di situ akan muncul menu-menu yang ada di Hotel Tenggo ini. Di sini ada SQL ya, maaf SQL ini maksudnya dia punya rentang di kisaran 1, 2, 3 hingga 9, maksimal 10, 0, 9 ya. Dimana maksud dari SQL ini pembuka, penerima sinyal yang di luar. Bila dirasa sinyal terlalu besar ya, Anda bisa naikkan SQL. Anda bisa naikkan SQL ya, naik ke atas, ke bawah, menyesuaikan apa yang Anda suka di sini. Jadi intinya SQL ini, bila SQL terlalu dibesarkan ya, di angka lebih dari 1, 2, 3, kepekaan penerimaan ini lebih rapat, jadi lebih noise-nya lebih tertutup. Anda perlu membuka SQL lebih kecil bila mana sinyal yang Anda, kita kembali ke SQL. Nah, Anda perlu membuka SQL ini hingga posisi 1. Bila memang sangat-sangat sulit untuk Anda terima, Anda bisa tingkatkan di level 0. Jadi dia membuka semua. Biasanya bila Anda posisikan di angka 0 atau 0, noise akan menyertai di sini karena noise tidak terfilter. Ini biasanya digunakan saat direct dan lain-lain di situ. Biasanya kalau menggunakan fasilitas atau RPU, menu SQL ini tidak perlu Anda buka sampai level 0. Oke, kita naik lagi ke menu lainnya. Anda tinggal pencet menu, Anda tinggal alihkan ke step. Ya. Step ini dia bekerja di pilihan stepnya ini bisa Anda abaikan saja karena pilihan ini jarang kita gunakan. Ya, step ini kita abaikan saja, kita beralih ke menu TXP ya. TXP ini transmit ya. TXP ini transmit di mana Anda memancar. Ini ada pilihan low, ada pilihan low, high, low. Nah, ini menyesuaikan jenis Baofeng UV5R yang Anda gunakan. Bila pancar UV5R yang Anda gunakan hanya 5 watt, ini ada dua pilihan, low atau high di sini. Anda bisa gunakan. Biasanya bila Anda gunakan pada posisi high, ini baterai cenderung lebih boros dibanding Anda menggunakan low. Cuman bedanya bila low, pancaran Anda pada level yang minim, rendah. Ini biasanya kita gunakan bila posisi berdekatan, tapi bila posisi lawan bicara jauh,
sebaiknya Anda gunakan hack tentunya dengan risiko baterai cepat habis. Ya mungkin Anda bingung bagaimana mengaktifkan low atau hack ini. Anda bisa tekan menu. Bila Anda sudah menemukan TXP, Anda tekan menu sekali lagi, dia panah akan turun ke bawah. Nah, di sini Anda bisa geser-geser dengan panah ini untuk menaikkan atau menurunkan. Cuman untuk hack dan low itu tadi pengaruhnya ke pemakaian baterai lebih boros. Oke, kita beralih ke menu berikutnya. Nah, menu save ya. Save ini menu simpan. Bisa 1 2 3 di situ. Abaikan saja. Nah, Fox di sini biasanya digunakan bila Hotel Tenggo ini digunakan sebagai repeater ya, atau digabungkan dengan Hotel Tenggo satunya. Fox kita bisa kondisikan nyalakan dengan cara menekan menu lagi, bisa di on kan atau di off kan dengan level hingga 10. Ini bila Hotel Tenggo ini digunakan untuk disandingkan dengan perangkat sejenis di sebelahnya, seperti itu. Sebaiknya Anda gunakan pada posisi off. Oke, kita pindah lagi ke menu berikutnya. WN ini maksudnya dikondisikan narrow atau wide atau lebar. Nah, ini biasanya yang berdekatan, yang berlewat. Ini berkaitan dengan penerimaan frekuensi atau pancaran frekuensi. Kita kembali ke menu berikutnya, satunya ABR. Nah, ini jarang digunakan, Anda abaikan saja karena fitur-fitur yang kita gunakan fitur yang standar umum kita gunakan. TDR pun kita abaikan saja, ini jarang kita gunakan. Bip, nah, bip ini kode-kode ini ya, saat dipencet atau ini dia akan berbunyi. Bisa Anda on kan, bisa Anda off kan. Ini hanya sekedar fitur dari Hotel Tenggo ini. Kita naik lagi ke level TOT. Nah, TOT ini talk of time of time atau time of talk. Jadi maksudnya TOT ini waktu bicara. Waktu bicara dari yang disediakan oleh Hotel Tenggo ini. Caranya sama, Anda tinggal tekan menu lagi, dia akan turun panahnya. Nah, di sini ada 360, ada 375, itu dalam hitungan detik. Jadi bila mana Anda gunakan ini sambil mencet PTT, PTT ini bekerja dalam hitungan sesuai pilihan yang Anda pilih. Di sini banyak hingga angka 600 ya. Ini bisa paling tinggi di angka 600. Ini 600 paling tinggi. Anda tinggal pencet menu lagi, dia akan tersimpan. 600 bagi 60 ya, jadi 10 menit Anda bicara, disediakan bisa bicara terus, seperti itu. Baik, ke fitur berikutnya setelah TOT, RDCS ini jarang kita gunakan, abaikan, kondisikan pada posisi off. RCTCS ini juga berkaitan dengan tone ya, jarang kita gunakan, abaikan saja. Termasuk TDCS ini juga tone, berkaitan dengan tone juga diabaikan. Tone CTCS pun jarang juga kita gunakan, kita abaikan. Voice, nah di sini voice, ini voice bicara. Ada dua menu ya, Cina atau di off kan. Ini hanya untuk fitur dari bawaan Bofeng ini sendiri, dia akan mengeluarkan suara-suara berbahasa Inggris atau Cina. Seperti itu. Kita kembali ke fitur berikutnya. Ini ID. Nah, ini ID untuk pengenalan sesama Bofeng ya. Cuman jarang juga kita gunakan.
kita lewati saja. Kita ke ini ya, DTMFST. Nah, ini juga fitur kita abaikan saja karena jarang kita gunakan. Skode ini bila mana ini berkaitan dengan RPU ya. Skode ini biasanya dia akan dikoneksikan dengan pilihan frekuensi yang akan kita gunakan. Kita abaikan saja. SC review juga kita abaikan, jarang digunakan. PTT ID juga jarang kita gunakan ya di sini. Ini untuk mengenal lawan bicara biasanya. Tentunya sesama bofeng. Berikutnya PTT LT, ini juga jarang kita gunakan, abaikan saja. Nah, ini MDF-A, ini modifikasi display ya. Bisa Anda gunakan fitur name atau frekuensi atau channel. Nah, ini tampilan di layar. Kita bisa kondisikan frekuensi, nama atau channel, bisa dipilih di sini. Ya, berikutnya itu yang di layar yang sebelah tadi, di layar atas, yang di bawah, di layar bawah ya, ada MDF AB, MDF B ya. Modifikasi layar itu sebetulnya. Kita kembali ke fitur lainnya, BCL, ini juga jarang kita gunakan, di off-kan saja. Auto talk ini otomatis bicara. Ini kalau digunakan mungkin kurang bagus karena ini di luar kontrol kita nantinya. Safety ID juga diabaikan, jarang kita gunakan. Offset ini juga bila kita berhubungan dengan RPU. Memory channel. Memory channel ini dimana kita bisa menyimpan hasil pencarian atau frekuensi yang kita kehendaki. Dengan cara saat muncul memory channel kita tekan menu lagi. Nah, di sini kita bisa memilih hasil ya, frekuensi yang kita simpan, bisa kita pilih di channel berapa. Ini kebetulan sudah ada channel. Biasanya bila sudah terisi dia akan muncul CH 0 sekian. Artinya di channel nomor 11, nomor 10 ini berarti sudah ada frekuensi di dalamnya. Anda bisa simpan di ring yang kosong, channel yang kosong. Karena channel ini memuat lebih dari 170 kalau nggak begitu. Oke, selanjutnya di setelah menu channel, kita biasanya di urutan ke 28 ya. Ini kedip-kedip, dimana itu fitur angkanya di menu 28 dia pilihan del channel. Nah, bila mana kita sudah tidak menghendaki lagi atau membuang channel yang sudah kita simpan, dengan cara tekan menu lagi. Nah, di saat kondisi seperti ini ditekan lagi, dia akan turun. Nah, kita pilih channel berapa yang akan kita hapus, seperti itu. Setelah del channel ada lagi ini menu fitur-fitur tampilan layar, white LED. Nah, maksudnya ini kan orange ya di layar ini. Kita bisa ganti dengan purple atau kita off-kan ikuti standar atau blue, seperti itu. Misalkan kita simpan di blue, nah ini dia berubah jadi blue. Misalkan kita cek di orange, sekali lagi kita simpan, dia akan berubah orange. Bila kita ganti purple, dia akan berubah jadi purple. Nah, seperti ini. Bisa langsung berubah. Oke, ke menu berikutnya, RX LED. Nah, LED maksudnya di sini, LED kecil ini. RX ini pancaran, LED-nya akan berubah jadi blue. Receive, RX itu receive ya. Dia akan berubah jadi biru. Di angka ini, di yang kecil ini kita akan coba pada
Coba di angka RX kita tampilkan di warna oranye atau purple ya. Kita bisa coba di sini. Kita coba pada posisi penerimaan ya. Ini sudah muncul seperti ini. Kita coba di menu RX flat ya, berubah di angka blue atau orange saat RX ya. Tinggal di sini saja fiturnya. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya. Nah, ini TX. TX ini akan berubah di layar ini menjadi orange atau sesuai pilihan kita. Kita coba di blue misalkan ya, kita simpan di blue. Nah, saat memancar ya, dia akan berubah jadi biru. Kita pencet, nah itu jadi biru. Kita ada fitur-fiturnya di sini. Kita naik lagi ke fitur berikutnya, all mode. Nah, all mode ini ini bawaan dari Bopeng, berubah jadi all kode ya. Ini semua bisa dikode, tone kode. Nah, fitur-fitur yang ada di sini abaikan saja karena jarang kita gunakan. Band, nah pilihan band bisa Anda fungsikan band yang ada di sini. Anda cukup menekan, bisa Anda ubah ke kedua ya, UHF atau VHF. Bandnya dipencet, dia akan berubah jadi VHF atau apa. Kita coba, nah di sini posisi VHF sudah kita tekan, dia berubah jadi VHF. Jadi maksudnya tampilan standar di awal saat menyalakan, dia akan di posisi UHF atau VHF. Oke, ke menu berikutnya TDR. Ini jarang juga kita gunakan, abaikan saja. Set juga kita jarang gunakan. Repeater R juga jarang kita gunakan. Font MSG juga jarang kita gunakan. Roger, nah, untuk Roger ini dia akan menampilkan menu pilihan apa sepanjang bunyi di ekor saat kita melepas PTT di Roger on ini. Suaranya biasanya tulalit seperti itu. Mungkin kita akan coba seperti apa fitur yang ada bila kita on kan. Oke, kita coba on kan. Saat kita melepas PTT itu terdengar ya tulalit, nah seperti itu. Oke, kita matikan dulu. Biasanya ini penerima tidak akan suka menerima bila pada posisi on. Kita off-kan saja. Kita coba ke menu berikutnya, reset. Nah, bila mana kita ingin menghapus semua, Anda tinggal pakai menu ini, reset all. Ini ada menu all, menu VSO. VSO ini maksudnya menu yang ada di memori ya, di memori saja, seperti itu. Berikutnya saya kira sudah cukup karena ini sudah kembali ke SQL. SQL itu SQL maksudnya. Oke, demikian review tentang Hotel Tenggo UV5R ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mungkin yang berkaitan dengan hal-hal tentang UV5R, bagaimana memodifikasi anten ini bisa Anda simak di channel konsen channel di video-video
lainnya. Anda bisa explore di situ banyak untuk cara-cara memaksimalkan penggunaan baik pancaran maupun penerimaan dari Hotel Tenggung dengan merek Boveng ini. Oke, terima kasih atas kesediaan Anda melihat atau mengenal fitur Boveng UV5R ini secara lengkap, khusus fitur-fitur yang sering kita gunakan, karena fitur-fitur lainnya jarang kita gunakan karena memerlukan aksesoris atau tambahan-tambahan perangkat lainnya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.